Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani wal Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Syekh Nuruddin Mutir karena Allah filahu wa yarhamuhu wa bidarajati fil jannah wa yafa'una bi asrarihim wa adwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid din wa dunya wa akhirah sirrul Fatihah auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الإمام العارف بالله العالم العلامة المحدث ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه شرح النخبة نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر إلى أن قال أقسام الآحاد والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين وهو المشهور عند المحدثين. Bagian kedua daripada ilmu hadis atau sanad hadis. Jadi sanad hadis itu ada dua bagian, cabang dua. Yang pertama mutawatir yang sudah kita bahas kemarin beberapa kali pertemuan. Mutawatir yang hukumnya wajib diterima, tidak boleh diingkari, itu mutawatir. Yang sanadnya itu banyak dari sahabat, kita ulangi sedikit biar nyambung. Dari sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut banyak, generasi setelah sahabat juga banyak, generasi ketiga juga banyak, terus sampai misalkan ke Imam Bukhari. Nah, itu namanya mutawatir. Jadi di setiap generasinya, dengan cara di setiap generasi, bahasa Arabnya generasi itu tabaqah. Di setiap tingkatan itu banyak yang meriwayatkannya, maka namanya mutawatir. Kebalikan dari mutawatir, jadi bagian yang kedua yaitu adalah ahad. Wathani ini bahwa awal aqsamil ahad, yang kedua dari bagian sanad hadis. Yang pertama mutawatir tadi yaitu ahad, malahu turukun maksurah. Ahad ini juga banyak bagiannya. Ustaz, itu papantul bisa digeser aja. Kalau ada ini juga sekalian. Jadi ahad ini juga banyak bagiannya. Bagian ahad yang pertama malahu turukun maksuratun bi aktsara min itsnain. Menghapusnya ada tak menghapus? Bos isu ini
bahwa sanad itu tangga kita untuk sampai ke hadis Nabi, itu sanad. Kita yang diriwayatkan hadis ini dari siapa? Dari Imam Bukhari. Nah, itu sanad namanya. Bukhari dari siapa? Bukhari dari gurunya. Gurunya dari siapa? Dari gurunya sampai ke sahabat, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanad tadi terbagi dua. Yang pertama al-mutawatir. Mutawatir yang sudah kita sebutkan definisinya kemarin di kitab ada. Apa yang mutawatir? Yang diriwayatkan rawahu jam'un an jam'in. Mutawatir diriwayatkan ini ringkas ilmu sanad. Rawahu jam'un an jam'in. Apa hadis yang diriwayatkan setiap generasi dari generasi itu banyak. Rawahu jam'un an jam'in bihaitsu yastaqim. Hadis yang diriwayatkan dari generasi ke generasi itu banyak. Sekiranya mustahil mereka itu tidak sengaja bohong atau salah, atau sepakat mereka untuk salah, contohnya man kadzaba banyak contoh hadisnya, cuman kita artinya tulahu dilihat dulu definisinya. Ini kita contohnya. Hukumnya apa yang hukum di sini? Hukmuhu yajibu al-amalu bihi. Wajib diamalkan. Sekali lagi kita ulang, kalau kita dengar ini hadis kata ulama wajib diamalkan, bukan artinya misalkan hadisnya bahas tentang siwak. Hadisnya bahas tentang siwak. Bukan artinya siwak itu wajib, bukan. Tapi artinya yajibul amalu bihi, maksudnya ketika orang tidak meyakini kesunahan siwak dan sudah disodorkan kepadanya hadis mutawatir bahwasanya siwak itu sunnah, wajib dia meyakini siwak itu sunnah. Jadi bukan wajib mengamalkan hadis itu maksudnya misalkan hadisnya tentang siwak kan sunnah. Jadi bukan hukum ini, bukan hukum wajib haram sunnah, bukan. Tapi hukum yajibul amalu bihi ini maksudnya apa? Maksudnya hadis ini harus kita terima. Baik kandungan hadis tadi membahas hukum wajib atau membahas hukum sunnah gitu. Ini bagian pertama dari sanad mutawatir. Definisinya hukum. Contohnya hukum sudah. Sekarang bagian yang kedua yang akan kita bahas malam hari ini yaitu al-ahad. Ini bagian kedua. Bagian kedua dari sanad.
Dan ahad ini ada tiga bagian. Yang pertama, al-masyhur. Yang kedua, al-aziz. Yang ketiga, al-gharib. Ini yang bakal kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Ini udah singkatnya sanad begini udah. Sanad hadis yang banyak, kitab hadis yang luar biasa berjilid-jilid. Itu singkatnya ini terbagi dua, mutawatir sama ahad. Yajibul amal bihi idza kana sahihan. Kalau hadis sahih jelas, kalau hadis sahih mutawatir banyak, tapi dhaif semua tidak diterima kalau hadisnya sahih. Jadi ini bukan membahas diterima atau tidak diterima. Kalau diterima atau tidak diterima ya tergantung nanti syarat-syarat sahih. Sudah kita sebutkan syarat-syarat sahih. Itu nanti. Nah, jadi wasani wa awal aqsam ahad. Yang kedua yaitu al-ahad, dan pertama bagian ahad yang akan kita bahas ma lahu turukun mahsuratun bi aktsara min itsnain. Sanad yang hadis yang memiliki sanad yang terbatas. Turuk itu jamak dari torik, tapi maksud di sini adalah sanad. Mahsuratun yang terbatas bi aktsara min itsnain, tapi lebih dari dua. Itu masyhur. Wa huwa hadis tersebut dinamakan al-masyhur indal muhadditsin. Menurut ulama hadis tersebut dinamakan masyhur. Jadi agak mirip dengan mutawatir, tapi bukan mutawatir. Kalau mutawatir tanpa batasan, baik yang riwayat ketiga, 4, 5 bebas mutawatir. Kalau masyhur tidak, masyhur itu yang meriwayatkan itu hanya 3 orang misalkan. Itu namanya masyhur. Masyhur termasuk bagian ahad, bukan mutawatir. Sumya bidzalik, kenapa dinamakan hadis masyhur ini dengan masyhur? Liwuduhihi, karena hadis ini sangat jelas sekali sanadnya. Masyhur itu kan artinya terkenal. Orang kalau terkenal berarti jelas siapa orang tersebut. Wahwa juga hadis ini selain namanya masyhur dinamakan al-mustafidu ala ra'yi jama'atin min a'immatil fuqaha. Dinamakan juga hadis mustafid menurut pendapat sebagian ulama. Selain namanya masyhur, namanya juga mustafid. Kita kasih contoh. Kan masyhur. Contoh masyhur dari Nabi. Dari Nabi alaihi salam. Itu dari Nabi yang riwayatkan 3, harus lebih dari 2.
Kalau cuma dua yang diriwayatkan dari Nabi, nanti lain lagi pembahasannya. Itu masuk ke bab kedua. Jadi dari Nabi harus 3 dan tak boleh lebih banyak. Kalau banyak nanti bisa masuk mutawatir. 3 dari Nabi. Sahabat yang diriwayatkan dari Nabi 3. Ini kan satu generasi kan, Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya, berarti di generasi sahabat ini hadis sudah masyhur. Namanya masyhur. Setelah itu, setelah mereka ini di generasi sahabat, generasi tabi'in juga harus 3 atau 4, tidak masalah. Yang penting lebih dari 2. Siapa aja? Misalkan murid Abu Bakar siapa, murid Umar siapa, murid Utsman siapa. Generasi tabi'in 4. Itu masyhur. Paham ya? Insyaallah. Jadi masyhur itu hadis yang diriwayatkan lebih dari 2, tapi dia bukan mutawatir. Kenapa dia bukan mutawatir? Karena dia tidak cukup syarat-syarat mutawatir. Mutawatir tersebut dan syaratnya. Dia tidak cukup syarat mutawatir sehingga dia jadi masyhur. Masyhur ini sebagian ulama juga menyebutkannya mustafid. Al-mustafid. Kenapa dinamakan mustafid? Lintisyarihi, karena menyebarnya hadis tersebut diambil dari kalimat min fadl ma'u yafidu faidan. Kalau air itu meluber, itu fadl ma'. Banyu meluber, itu namanya kalau diartikan bahasa Arab fadl ma'u, meluber. Wa minhum, sebagian ulama, man ghayyara bainal mustafid wal masyhur. Sebagian ulama ada yang membedakan antara mustafid dan masyhur. Bi anna al-mustafid yakunu fi ibtida'ihi wa intihaihi sawa'an wal masyhur a'ammu min dzalik. Sebagian ulama tidak membedakan antara mustafid dan masyhur. Sebagian ulama tadi mengatakan mustafid itu yang dari sahabat sampai ke bawah sama. Jadi sahabatnya 3, di bawahnya lagi 4 atau 3, di bawahnya lagi 3 sampai ke Imam Bukhari misalkan, itu baru mustafid. Ini sebagian ulama. Masyhur tidak, masyhur tidak harus sama. Jadi masyhur dari sahabat 3, tapi di bawahnya 2, di bawahnya lagi generasi ketiga 3, ada lagi 3. Nah, itu tetap dinamakan masyhur. Jelas insyaallah. Jadi ulama yang membedakan antara mustafid dan masyhur itu mengatakan mustafid itu yang di setiap generasinya itu harus lebih dari 2. Sampai ke Imam Bukhari misalkan, generasi sahabat 3, generasi tabi'in 3, 4, generasi tabi'in di bawahnya lagi 3, sampai ke Bukhari. Itu namanya mustafid. Sedangkan masyhur tidak harus sama. Generasi sahabat 3 ada masyhur, walaupun di bawahnya cuma 2 orang, tetap masyhur. Itu sebagian khilaf ulama dari segi penamaan. Cuma pendapat yang utama sama, mustafid dan masyhur itu sama. Yang di sanadnya harus lebih dari 2, tapi tidak sampai mutawatir. Wa minhum, sebagian ulama, man ghayyara ala kaifiyatin ukhra, ada yang membedakan dengan cara yang lain, akan tetapi walaysa min mabahith hadzal fan, kata beliau bin Hajar, tapi bukan dari masuk pembahasan bab ini, tidak perlu dibahas. Thumma al-masyhuru yutlaqu ala ma hurrira huna. Masyhur ini
bisa diartikan atau dimengerti dengan apa yang barusan kita jelaskan yang sudah disebutkan oleh Ibn Hajar, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi dari sahabat sampai ke imam yang menulis hadis tersebut. Wa ada juga masyhur bisa diartikan ala mashtahara ala al-sinah. Jadi masyhur ini ada 2 pengertian. Ini nanti aja kita bahas. Hanya ini kalau ini. Masyhur ini ada 2 pengertian. Pengertian pertama tadi yang diriwayatkan oleh yang mempunyai 3 sanad atau lebih sampai ke bawah. Pengertian yang kedua, masyhur ini mashtahara ala alsinatin nas. Hadis atau hadis alladhi ishtuhira indan nas. Hadis yang populer, jadi tidak ada kaitannya dengan sanad. Apa hadis yang populer misalkan? Coba jangan tahu hadis apa? Hadis apa yang populer? Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat itu hadisnya populer. Jadi walaupun sanadnya mau mutawatir atau sanadnya ghalib nanti atau aziz atau masyhur, itu hadis dinamakan hadis masyhur. Kalau dari segi pengertian populernya, ya, jadi masyhur sekali lagi ada pengertian yang lain kata Ibn Hajar. Apa pengertian yang lain tentang hadis masyhur? Yaitu hadis yang populer di tengah-tengah masyarakat. Utlubul ilma walau bisin, misalkan tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ini hadis sering kita dengar. Tahu misalkan hadis ini hadis karangan, tidak benar. An-nadhafatu minal iman, kebersihan itu termasuk daripada iman. Ternyata bukan hadis. Banyak, ada beberapa hadis yang sangat terkenal, ketika dicek sama ulama tidak ada sanad yang sahih, tapi tetap namanya hadis masyhur karena terkenal, populer. Makanya sebagian ulama seperti Al-Imam As-Sakhawi itu beliau mempunyai kitab Al-Maqasidul Hasanah, kitab yang berjudul Al-Maqasidul Hasanah, dan Al-Imam setelahnya itu ada Al-Imam namanya juga kumpulkan kitab. Apa isi kitabnya? Hadis-hadis yang populer. Kumpulkan innamal a'malu binniyat, an-nadhafatu minal iman, apa saja hadis yang populer dikumpulkan dan dibahas sama mereka sanadnya. Ada yang sahih, ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu. Maudhu itu hadis buatan selain Nabi, palsu. Ada, tapi masyhur. Kenapa? Karena hadis tersebut populer, sering kita dengar, gitu, ya. Jadi itu masyhur. Jadi fayashmulu ma lahu isnadun wahidun fasahihan bal ma la yujadu lahu isnadun asla. Maka termasuk dari pengertian yang kedua tadi, hadis yang cuma punya 1 sanad. Sedangkan masyhur kalau menurut pengertian yang pertama harus 3 sanad, 3 perawi. Tapi kalau menurut pengertian yang kedua, maka masyhur itu hanya cukup 1 sanad sudah cukup. Yang penting bahkan bal ma la yujadu lahu isnadun aslan, bahkan yang tidak punya sanad pun bisa dinamakan hadis masyhur kalau ngikut pengertian yang kedua. Jadi ini nanti hukumnya sahih, dhaifnya nanti. Jenis sanadnya itu masyhur atau tidak. Oh masyhur yang mana? Masyhur nama orang bukan. Masyhur yang mana? Masyhur pengertian yang pertama atau pengertian yang kedua? Masyhur pengertian yang pertama artinya harus di setiap generasinya ada 3 perawi sampai ke ulama yang menulis kitab tersebut.
Tapi kalau masyhur yang pengertian kedua, tidak harus ada 3 perawi selagi hadis tersebut populer. Sering kita dengar. Misalkan ada hadis yang masyhur yang kedua, populer dan sahih, ya sudah berarti lebih kuat hadis itu. Dia sudah sahih, populer lagi, banyak yang tahu, banyak yang hafal, banyak yang meriwayatkan, maka hadis tersebut pasti lebih sahih daripada hadis yang lain. Al-Aziz wallahu a'lam bishawab. Insyaallah Al-Ali adalah fondasi Islam, fondasi agama Islam. Wa qutbul ahkam. Ya, Quran ini adalah pemimpin dari setiap hukum. Wa mafza'u ahlil millah wa wazaruhum, tempat kembalinya muslimin dalam hukum itu Al-Quran. Mafza' itu tempat kembali, wazar juga sama, tempat kembali. Arti wazar itu tempat kembali. Wa ayatu rasulihim, tanda mukjizat dari utusan mereka yang datang kepada mereka itu Rasulullah, Al-Quran. Wa dalilu sidqu dinihim, bukti bahwasanya agama mereka itu benar, yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran sampai hari kiamat, mukjizat baqiyah sampai hari kiamat adalah Al-Quran. Wa inna hujjiyatuhu wa wujuban amali bihi huwa minal maklumi ladaina bidarurah. Al-Quran itu hujjah dan wajib mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran adalah minal maklum ladaina bidarurah, sesuatu yang harus kita yakini dari keyakinan dasar. Jadi dalam akidah kita ini ada sesuatu yang keyakinan dasar, maklum minad din bidarurah. Jadi tidak ada alasan atau tidak ada perbedaan. Oh, ini orang alim wajib tahu, ini awam tidak apa-apa kalau tidak tahu. Ya, itu ada di dalam akidah atau dalam hukum Islam. Keyakinan bahwasanya wajib mengamalkan Al-Quran dan meyakini Al-Quran adalah hujjah, itu keyakinan yang dasar. Setiap muslim harus meyakini hal tersebut. Wala yahtaju li iqamati burhan, tidak butuh lagi disebutkan dalil untuk mengamalkan Al-Quran karena sudah keyakinan yang dasar. Wa dzalika huwa makna tamassuki bid-din, itulah arti berpegang teguh dengan agama. Arti berpegang teguh dengan agama adalah mengamalkan Al-Quran. Wa ayatuhu, ayat yang ada di dalam Al-Quran tunifu ala sittati alafi ayat, 6.000 ayat. Juluha, kebanyakan muta'alliqun bit tauhid, berkaitan dengan tauhid, dengan adanya Allah, dengan mengesahkan Allah. Ya betul, seperti kata Kiai Said Agil Sirot, di Al-Quran tidak ada dalil yang mengatakan Allah itu ada. Ada tidak? Ada tidak di Al-Quran yang menyebutkan Allah itu ada? Terus kok kalian yakin Allah itu ada? Nah, ini kata beliau betul. Di Al-Quran tidak ada yang menunjukkan atau lafaz yang berbunyi innallaha mawjudun. Tapi kan di Al-Quran penuh isinya Allah melakukan ini, Allah menciptakan ini. Khalaqallahu samawati wal ardh. Ya sudah, orang yang punya otak, yang punya akal, tak perlu lagi nanya mana dalil adanya Allah. Di Al-Quran Allah menciptakan ini, Allah mengirim utusan, Allah mengirim Nabi Muhammad, Allah mengatakan kepada Musa. Jadi dalil adanya Allah di dalam Al-Quran yang menyebutkan Allah itu ada, Allah itu ada, kalimat Allah itu ada, tidak ada di dalam Al-Quran. Cuman
menunjukkan bahwasannya Allah itu ada banyak sekali. Jadi arti tauhid di Al-Quran itu kebanyakan berkaitan dengan tauhid. Apa tauhid? Tadi Allah itu ada, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, wal adillatid dalah alaih, dan dalil-dalil bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya Allah itu ada dan Allah wajib diesahkan, Tuhan yang Maha Satu, yang Maha Esa. Warat bi aqaidiz zayghi wal ilhad. Di Al-Quran juga ayat-ayatnya membahas tentang bantahan-bantahan untuk akidah yang sesat. Wa itsbatin nubuwwati wal ma'ad. Ayatnya menyebutkan tentang adanya utusan Allah, wal ma'ad, dan adanya hari kembali nanti, hari akhir. Wa wasfi ahwalihi. Al-Quran juga banyak ayat yang menyebutkan, mensifatkan tentang bagaimana nanti hari akhir, wan na'im wal jahim, bagaimana surga, bagaimana neraka, wal wa'di wal wa'id. Juga ayat Al-Quran menyebutkan janji Allah, ancaman Allah. Wa akhbaril umamil madiyah, kabar-kabar, cerita-cerita umat sebelum kita. Makanya nanti kita jadi saksi untuk kaum Nabi Nuh, untuk kaum Nabi Lut, untuk kaum Nabi Musa. Kita jadi saksi. Kapan ada saksi yang tidak hadir atau menyaksikan kejadian? Itu kapan? Tidak ada. Namanya saksi harus ada waktu kejadian. Anehnya umat Nabi nanti jadi saksi untuk umat-umat sebelum kita. Jadi nanti ketika dihisab sama Allah, kaum Nabi Nuh yang hancur itu, kenapa kalian tidak iman kepada Nuh? Mereka mengatakan, ya Allah, mereka bohong. Nuh tidak mengajak kami untuk iman kepada Nuh, ya Allah. Padahal mereka kan hancur di azab sama Allah. Karena Allah Zat yang Maha Adil, Allah jadi mahkamah yang adil. Nuh, betul tidak kau tidak mengajak mereka kepadaku? Kau tidak dakwah ke mereka? Ya Allah, aku dakwah. Allah tahu ini, cuma skenario ini sengaja dibikin sama Allah. Kata Allah, wahai Nuh, mana dalilnya? Mana saksi bahwasanya kau telah mengajak mereka untuk beriman kepadaku? Ya Allah, umat Muhammad. Saksimu adalah umat Muhammad. Dipanggil lagi, bersaksi, bersaksi ya Allah. Tahu dari mana? Dari Al-Quran. Dalil kami. Jadi seakan-akan kita menyaksikan kejadian Nabi Nuh, sehingga nanti di akhir kita jadi saksi untuk mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal wa'di wat tadhkir, nasihat isinya wasana Allah, memuji Allah, wa dzikri ala'i, menyebutkan tanda kebesaran Allah, ala'ihi, tanda kebesaran Allah, wa bayan sifatihi al-ula, menyebutkan sifat-sifat Allah yang mulia. Sifat-sifat 20 itu ada semua kan di dalam Al-Quran. Wa asma'ihil husna, nama Allah Asmaul Husna ada dalam Al-Quran. Wa kaifiyati tasbihi wa taqdisihi, bagaimana cara memuji Allah, bagaimana cara mensucikan Allah, wa ghairi dzalik, dan lain-lain. Itu isi kandungan Al-Quran. Wal muta'alliq bil ayatihi bil ahkam fiqhiyah, kama yaqul Ibnu Qayyim 150 ayat. Sedangkan ayat yang berkaitan dengan hukum fikih itu hukum yang berkaitan dengan ibadah atau dengan muamalah, hukum salat yang sah, hukum puasa, hukum zakat itu. Ibnu Qayyim mengatakan 150 ayat, cuma 150 ayat. Kada fi i'lamil muwaqqi'in. Ini pembahasan disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lam al-Muwaqqi'in. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama yang lain mengatakan innaha nahwu 500, bukan 150 tapi 500 ayat. 500 ayat yang berkaitan tentang hukum. Selain 500 ayat ini semuanya tadi tauhid, nasihat, cerita umat sebelum kita, sifat Allah, itu isinya. Yang berkaitan dengan hukum hanya
500 ayat. Wa dzalika lahu juz'in min 12 minhu. Ai nisfu sudusi takriban. 500 ini setengah dari 1/6. Kan tadi disebutkan oleh Buya jumlah ayat Al-Quran kurang lebih 6.000. 500 berarti setengah dari 1.000. 1.000 itu 1/6 6.000. 1/6 6.000 1.000 dibagi 2 500. Jadi 500 ayat yang berkaitan tentang hukum wal haqqu annaha tunifu ala hadzal adad. Buya mengatakan yang pendapat yang benar betul bahwasanya Al-Quran itu yang membahas tentang hukum 500 ayat. Dan sebagian ulama mengumpulkan ayat-ayat tersebut dijadikan satu kitab dan ditafsirkan dengan tafsiran khusus. Ya, jadi kalau kita buka bab tafsir itu macam-macam. Ya, ulama yang ngarang tafsir macam-macam. Ada ulama yang ngarang tafsir secara umum, artinya semua ditafsiri, tapi tafsir yang singkat padat seperti Jalalain, singkat padat. Ada ulama yang menafsiri Al-Quran ingin tafsir Al-Quran bil makthur, hanya dengan riwayat, tidak pakai logika, tidak pakai keterangan dirinya, tidak pakai riwayat. Artinya ayat ini apa hadisnya, baik hadis tadi nyambung ke Nabi atau nyambung ke sahabat atau nyambung ke tabi'in. Contoh Alif Lam Mim, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tafsiran dari Alif Lam Mim? Tidak ada tafsir dari Nabi, dilihat dari sahabat. Tidak ada dilihat dari tabi'in. Tidak ada, dan ditafsirkan terus. Itu namanya tafsir bil makthur. Ya, jadi menafsiri Al-Quran hanya dengan riwayat. Itu ada tafsir bil makthur, banyak teman-teman. Ada tafsir al-ahkam atau tafsir lughah, menafsiri Al-Quran tapi khusus ke bahasanya. Seperti Imam Az-Zamakhsyari dalam kitabnya Al-Kasyaf, itu bahas bahasa i'rab, kenapa begini, kenapa begitu, apa aslinya kok begini gitu. Sebagian ulama tidak, sebagian ulama mengambil beberapa ayat dan ditafsiri. Contoh ini, ulama yang paling terkenal di zaman akhir ini yaitu Al-Imam Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Muhammad Ali As-Sabuni ini alhamdulillah Al-Fakir sempat ketemu dengan beliau dan belajar tafsir langsung selama 3 tahun di Mekah dulu. Beliau ini termasuk gurunya Abuya Sayyid Muhammad. Tua gurunya, meninggal waktu itu umurnya 90 tahun lebih. Terkenal. Siapa yang tidak kenal Muhammad Ali As-Sabuni? Kalau bidang kuliahnya misalkan tafsir, pasti tahu. Karena kitabnya dipakai di kuliah-kuliah di jamiah-jamiah, fakultas-fakultas tafsir, itu pasti rata-rata memakai kitab beliau. Banyak karangannya di bab tafsir. Muhammad Ali As-Sabuni sudah meninggal beliau. Karangan beliau yang terkenal tafsir ayatil ahkam. Beliau mengumpulkan ayat 500 ini, kemudian beliau syarahkan, tafsirkan. Jadi kalau kita buka bab beliau tidak ada Fatihah. Kenapa? Jangan heboh, Al-Qurannya beda, bukan. Apa tafsir yang lain, apa yang lain? Nah, memang beliau khusus hukum. Jadi dilihat sama beliau. Misalkan beliau lihat dari ayat yang pertama surat juz 1, dilihat apa hukum yang ada. Misalkan hukum tolak, ya sudah, bab tolak. Yang pertama dibahas bab tolak. Disebutkan ayat tolak semua disebutkan dari surat Baqarah, dari surat tolak sendiri digabung sama beliau, ditafsirkan lafadznya, riwayatnya, baru hukum perbedaan mazhabnya. Menurut mazhab Syafi'i begini, mazhab begitu. Bagus, kita itu luar biasa tafsir yang khusus dengan hukum. Jadi ini 500 ayat yang berkaitan dengan hukum. Qala Ibnu Arabi fil Ahkam. Al-Imam Ibnu Arabi Al-Maliki, juga Al-Maliki Ibnu Arabi ini, dia mempunyai kitab namanya Ahkamul Quran. Sama, Ahkamul Quran ini ya,
tafsirnya fokus ke bagian hukum. An ba'di masyayikhi, an ba'di asyayikhi, dari beberapa guru beliau. Beliau mengatakan inna suratal Baqarah wahdaha mustamilatun ala alfi amrin. Kata beliau, surat Baqarah saja, ini surat Baqarah 200 sekian ayat ya, surat Baqarah 200 berapa ayat itu mencakup 1000 perintah di surat Baqarah, wa alfi nahyin 1000 larangan, wa alfi hukmin 1000 hukum, wa alfi khabarin 1000 kabar cerita, 1000 kabar, wa li azimi fiqhiyah, karena luasnya surat Baqarah ini aqama Ibnu Umar radhiyallahu anhu fi ta'allumiha thamaniyah sinin. Ibnu Umar saja itu mempelajari surat Baqarah selama 8 tahun. Jadi Abdullah bin Umar sahabat Nabi yang selalu mengikuti sunnah Nabi, ini mempelajari surat Baqarah selama 8 tahun. Kenapa? Ini ada 1000 perintah dipelajari sama beliau, 1000 larangan, 1000 hukum, 1000 kabar. Luar biasa surat Baqarah. Waqad akhadha Ibnu Arabi fiha al-ahkam al-fiqhiyah bi 90 ayat. Ibnu Arabi ini berhasil mengumpulkan dari surat Baqarah 90 ayat yang berkaitan tentang hukum fikih. Kalau kita tidak ketemu kalau kita tak ketemu butuh ulama, butuh ahli tafsir juga. Kita alhamdulillah sekarang tinggal ambil baca atau download PDF baca. Alhamdulillah. Baik, lihat beliau mengambil dari surat Baqarah 90 ayat yang berkaitan dengan tentang hukum fikih. Bal Fatihatul Kitab, bahkan Fatihatul Kitab surat Fatihah itu allati hiya 1 ayat, cuma 7 ayat. Masih bahas Ibnu Arabi. Akhadha al-ahkam min 5 ayat minha. Beliau bisa mengambil hukum dari 5 ayat. Fatihah kita baca terus. Sebagian kita mungkin tahu artinya, tapi kita tidak bisa mengerti hukum dari ayat itu. Karena memang mengerti hukum itu bukan hanya mengerti atau tahu artinya, tidak cukup. Beliau bisa mengambil dari 7 ayat 5 ayat yang berkaitan dengan hukum. Kita tak tahu. Wa jumlatul ayatul Quran allati akhadha huwa minha al-ahkam 864 ayat mufarraqah fi 105 surah. Jumlah ayat Quran yang diambil oleh beliau hukum dari ayat tersebut 864 ayat. 864 ayat yang diambil oleh Imam Ibn Arabi. Mufarraqatan fi 105 suwar. 864 ayat ini terpisah di 105 surat. Surat Al-Quran 113. Di 105 itu ada hukum fikih yang bisa dipetik hukumnya oleh Ibnul Arabi Al-Maliki. Walakin muqammuha fi naifin wa 30 surah, tapi kebanyakan dari 864 ayat tadi kata Abuya itu di 30 ayat 30 surat sekian. Jadi yang banyak ayat hukumnya di 30 surat. Al-Mabdu'i biha al-Mushaful Karim, sur 30 dari pertama. Ini dari Fatihah, Baqarah, Al-Imran, Nisa sampai 30 surat. Itu kebanyakan ayat hukum kata gue yang dipetik oleh Imam Ibnul Arabi. Sisanya baru sedikit di setelahnya. Wal Qur'anu la tanqadi ajaibuhu. Quran itu tidak selesai keanehan dan keistimewaannya. Wala tanhasiru ahkamuhu, tidak bisa dibatasi hukumnya. Wala tazalu kulla yawmin tadhharu minhu lataifu wa asrar. Setiap hari tampak dari Quran lataif, makna-makna yang indah, rahasia-rahasia yang luar biasa.
Madaman mufakkiruna fil wujud, selagi ada orang yang mau berpikir di dunia ini. Wa ma min jaydin bal ma min ahadin yatadabbaruhu illa wa yadhunnu annahu al-mukhatab bihi. Tidaklah satu generasi, bahkan kata beliau tidaklah satu orang yatadabbar tadabbur Al-Quran kecuali dia merasa bahwasanya dia yang diajak bicara oleh Allah dengan Al-Quran. Wa alaihi tatanazzalu ahkamu wa isyaratu, dan kepadanya turun hukum dan kepadanya diisyaratkan perkataan tersebut. Jadi kalau baca kita tadabburi, seakan-akan kita yang diajak bicara oleh Allah, seakan-akan kita yang dimaksud oleh ayat tersebut. Itu Al-Quran. Maka tidak heran berapa banyak orang yang tobat dengan ayat. Al-Imam Fudail bin Iyad, perampok besar, ketua geng, istilah kalau sekarang ini ketua geng begal, itu Fudail bin Iyad. Tapi bukan begal di jalan, ini ngerampok ke rumah orang. Suatu malam ingin ngerampok satu rumah yang isi rumah itu perempuan lagi baca Al-Quran. Tidak tahu nih ada ngerampok. Perempuan ini pas lagi baca ayat yang berbunyi alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Artinya, apakah belum saatnya untuk orang yang beriman agar khusyuk berzikir kepada Allah? Itu artinya. Ini ayat masuk ke hati Fudail bin Iyad. Seakan-akan dia ini kan khitab. Al-Quran itu khitab. Khitabullah. Khitab itu artinya ada yang diajak bicara. Beda dengan kalam. Kalau kalam belum tentu ada yang diajak bicara. Tapi kalau khitab artinya ada yang diajak bicara. Ada mukhatib, ada mukhatab. Tapi kalau kalam ada mutakallim, belum tentu ada mutakallam. Termasuk misalkan omongan guru anak tulis. Sekarang anak tulis omongan guru anak ini tidak ada orangnya, tidak ada yang diajak bicara misalkan. Pendapatnya misalkan, anak punya pemikiran, pendapat, anak tulis di kitab. Itu omongan, kalam. Tapi apakah itu khitab? Bukan khitab. Kalau dari segi bahasa, kenapa? Karena tidak ada yang diajak bicara pada saat itu. Al-Quran khitab. Semua kita ini mukhatabun, diajak bicara dengan Allah melalui Al-Quran. Jadi beliau merasa mukhatab pada saat itu. Beliau merasa yang dituju oleh ayat itu. Apakah belum saatnya bagi orang yang beriman untuk khusyuk zikir kepada Allah? Langsung nangis, tobat, bala ya Allah, sudah waktunya. Ini perempuan padahal bukan nyitir, dia lagi baca sendiri. Tapi Fudail merasa dirinya yang dimaksud. Itu Al-Quran. Ya Allah, sudah waktunya. Ini diingkatkan semua, jadi wali besar, jadi muhaddis besar. Fudail lihat bukan hanya orang soleh, bukan hanya wali biasa, alim, banyak hafal hadis, banyak meriwayatkan hadis. Dulunya perampok, ketua geng perampok. Itu Al-Quran ya. Li'annahu, kenapa? Kok bisa gitu Al-Quran? Li'annahu qawlu rabbin hakim. Al-Quran adalah perkataan Allah yang maha bijak, ahkamul hakimin, zat yang maha bijak, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Su'ilat Sayyiduna Ali karramallahu wajhahu, hal indakum kitab? Sayyidina Ali ditanya oleh beberapa orang yang hadir ketika beliau masih ada, apakah kalian punya kitab? Maksudnya kitab sini khusus karena Imam Ali keluarga Nabi, dikira sama sahabat yang lain atau tabi'in yang lain, keluarga Nabi ini punya hukum khusus gitu, punya kitab khusus. Apakah kalian punya kitab khusus? Lah, kata Sayyidina Ali, tidak punya, illa kitabullah. Kami yang hanya kami miliki kitabullah, Al-Quran. Sama dengan kami sama. Au fahmul mu'tiyahu rajulun muslim au ma fi hadhihi shahifah. Atau selain kitab Allah yang kami miliki, pemahaman yang kami diberikan oleh Allah. Dan yang kami miliki ma fi hadhihi shahifah, apa yang ada di lembaran ini. Isi lembaran itu hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Terkadang yang membawa
fikih atau yang membawa ilmu, yang membawa riwayat, kadang meriwayatkan kepada yang lebih paham. Artinya maksudnya, kata Abuya, tidak, maksudnya kenapa Abuya nyebutin hadis ini? Yang membawa hadis ketika meriwayatkan, terkadang yang diriwayatkan itu lebih paham daripada yang meriwayatkan. Kata beliau, maksudnya Al-Quran itu tidak mesti tafsirnya itu sudah selesai ketika zaman Ibn Katsir. Oh, sudah selesai zaman tafsir sekarang bukan zamannya tafsirin Al-Quran lagi, itu tidak. Al-Quran terus sampai akhir zaman bisa untuk ditafsiri, bisa untuk ditadabburi, bebas untuk menafsiri Al-Quran, tapi ada syarat-syaratnya. Ada syaratnya, bukan sembarangan. Jadi menafsirkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulah dengan mereka dengan cara yang baik, sembarangan ditafsirkan. Oh, di sini makhluk, di sini berarti harus memuliakan perempuan jadi khatib, perempuan sofnya di depan, salah nafsirkan Al-Quran, boleh sembarangan. Jadi bab tafsir dibuka, tapi ada syarat-syaratnya untuk orang yang menafsiri Al-Quran. Wa idza raja'ta abwab al-fiqh, kata beliau, kalau kalian membuka kitab bab fikih, faqad tajidu baban illa wa asluhu muqtabasun min Al-Qur'an Al-Karim. Tidaklah kalian membuka bab tersebut kecuali ada dalil yang diambil dari Al-Qur'an. Bab apa saja? Bab salat ada dalilnya, bab puasa dalil, bab zakat ada dalam Al-Qur'an, haji ada, bab bait ada, semua dalil. Sholahatan atau imaan, baik dalilnya tadi jelas atau iman atau tidak jelas, isyarat iman itu hanya sekedar menyindir. Qala fil Mi'yar, Imam Al-Maziri mengatakan dalam kitabnya Mi'yar, dari Syekh Abi Madian. Syekh Abu Madian mengatakan, inna lil Qur'an nuzulan wa tanzilan. Al-Quran itu ada dua. Bukan Al-Qurannya dua, bukan. Al-Quran itu ada nuzul, ada tanzil. Apa nuzul sama tanzil? Bedanya apa dia? Amma nuzul faqad tamma bi mautihi alaihi salatu wassalam. Nuzul itu untuk lafadznya. Kalau lafaz Al-Quran sudah selesai dengan meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhir ayat yang turun kepada Nabi ayatul dain, dan yang nyambung dengan ayatul dain, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Diriwayatkan itu akhir ayat yang turun kepada Nabi. Setelah ayat itu turun, berapa bulan, berapa minggu Nabi meninggal dunia. Selesai. Jadi Al-Quran Nabi meninggal selesai, tidak ada lafaz lagi yang turun. Itu nuzul. Tapi pakai nuzulul Quran. Kita memperingati kalau di Ramadan ada nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, lafaznya. Akan tetapi kata beliau, wa amma tanzil, tanzil ini artinya pemahaman ulama terhadap ayat suci Al-Quran itu tidak ada hentinya sampai hari kiamat. Wa amma tanzil alal waqa'i wastimbatil ahkam. Pemahaman ulama untuk memahami ayat suci Al-Quran akan menghukumi kejadian yang terjadi. Istimbatul ahkam, mengambil hukum yang ada di dalam ayat suci Al-Quran untuk kejadian yang baru adanya. Falam yazal ila akhirid dahri, itu tidak akan hilang, tidak akan terputus sampai akhir zaman. Jadi Al-Quran ada nuzul, ada tanzil. Apa bedanya? Kalau nuzul itu lafadznya selesai dengan meninggalnya Nabi Muhammad SAW, dan khusus untuk Nabi. Tapi kalau tanzil, pemahaman yang Allah berikan kepada ulama untuk memahami ayat suci Al-Quran itu akan terus ada sampai hari kiamat. Wa fi dzalik yaqulu Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, di dalam bahasan ini Al-Imam Ali Al-Habsyi mengatakan, tanazzuluhu 'alal ulama'i baqin ladaihim wa huwa munqadi'un nuzuli. Tanazzulnya, pemahaman ayat suci Al-Quran dari ulama
itu baqin, ada terus, ladaihim, selalu ada pada mereka, wa huwa munqati'un nuzuli, sedangkan Al-Quran nuzulnya sudah selesai, yaitu dengan meninggalnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh. Jadi tafsir itu misalkan ada ulama baru sekarang menafsiri Al-Quran beda dengan tafsirnya Ibn Katsir, beda dengan tafsirnya Imam Qurtubi, itu tidak masalah selagi yang pembahasan bukan pembahasan yang tadi daruratuddin, bukan pembahasan yang dasar, bukan pembahasan yang tidak ada khilafnya. Misalkan ada yang nafsiri Al-Quran, wa aqimus sholat, dirikanlah sholat. Oh, maksud dirikanlah sholat ini yang penting kita ingat sama Allah, bukan harus sholat. Nah, itu jelas sesat. Gitu. Jadi selagi tidak bertentangan dengan qaimatud-din, dengan susunan agama yang sudah paten, tidak ada khilaf, itu tidak masalah. Lihat Imam Sya'rawi, termasuk mufassir yang ada di zaman-zaman akhir ini, Al-Imam Sya'rawi. Beliau menafsirkan Al-Quran hampir 30 jilid. Beliau tuh mungkin meninggalnya baru puluhan tahun, menafsirkan Al-Quran hampir 30 jilid. Dan beliau itu menafsirkan Al-Quran rohat atau majelis tafsirnya itu pegangnya Al-Quran langsung, bukan pegang kitab tafsir. Beliau megangnya Al-Quran langsung, jadi baca ayat langsung dia tafsir. Itulah yang dikumpulkan sama muridnya sampai jadi hampir 30 jilid. Lihat coba, kita kalau lihat kitabnya, baca buku. Tidak ada di kitab tafsir Ibn Katsir, tidak ada di kitab tafsir Al-Khazin, tidak ada di tafsir kitab Imam Razi, tidak ada pembahasan baru. Nah, itulah ajibnya Al-Quran, luar biasanya Al-Quran. Setiap generasi pasti punya pemikiran yang baru di dalam ayat suci Al-Quran. Al-Habib Abu Bakar Al-Adadi al-Masyhur, beliau mengambil kejadian musibah yang kemarin, itu COVID, corona itu ada di ayat Al-Quran. Ada ceritanya di Al-Quran, padahal tafsir dari dulu tidak ada yang menceritakan Al-Quran. Beliau mengatakan ini ayat ini, kata beliau, hatta idza dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw nahara. Ini ayat di surat Yunus juz 11. Kata Allah, ketika mereka penghuni dunia merasa qadiruna 'alaiha, mereka mampu menguasai dunia. Teknologi lagi maju-majunya. Orang kafir semua yang mereka pegang dunia ini. Indonesia orang kafir udah pegang. Dunia semua yang ngatur orang kafir. Mampu mereka untuk nyetir dunia ini dengan teknologi yang maju. Ataha amruna, kami kirim daripada utusan kami. Lailan aw nahara, malam atau siang, tidak tahu mereka kapan datang. Covid itu dari mana penyakitnya? Wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Faja'alnaha hasidan ka'allam tanna bil amsi, maka kami jadikan penghuni dunia hasid, seperti tidak punya apa-apa. Lihat berapa ribu yang mati, yang meninggal non muslim, ribuan, ratusan ribu. Mana teknologi yang maju, mana kedokteran yang luar biasa, mana ka'allam tanna bil amsi, tidak bisa apa-apa, kata Allah, tidak mampu. Nah, ini ayat kalau Ibn Katsir tafsirkannya qiyamus saah maksudnya. Kalau Ibn Katsir tafsirkan ayat ini maksudnya kiamat nanti, ini yang dimaksud oleh ayat ini. Tapi Habib Abu Bakar Al-Masyhur rahimahullah tidak mengatakan ini corona ini ayat ini maksudnya. Itu tidak masalah gitu, Jadi setiap ulama di generasi mereka itu bisa mengambil. Jadi tanzil itu mengaplikasikan ayat tersebut dengan kejadian yang baru terjadi. Nah, itu ada terus. Tapi tadi syaratnya tidak sembarangan. Nanti insya Allah mungkin dibahas apa syarat-syarat agar orang bisa mentafsirkan Al-Quran. Jadi insya Allah bab yang akan dibahas kemudian itu nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Insya Allah kita kaji di pertemuan yang akan datang. Wallahu
Islam. Ustaz Suhaimi, iqra' Al-Quran.